Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya, sadulur dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya, guru sejarah. Kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Baraya, di masa lalu Indonesia dan India telah menjalani sebuah hubungan. Yang pertama adalah hubungan dagang, yang kedua adalah hubungan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia berada di antara dua benua dan juga dua samudra, sehingga posisi Indonesia itu ada di tengah-tengah, atau bisa dikatakan posisi Indonesia ada di dalam satu posisi silang dunia. Situasi saat itu, ketika angin muson berhembus, para pelaut yang singgah ke Indonesia tidak bisa langsung pulang lagi ke daerah asalnya di hari itu. Jadi apabila hari itu sampai ke Indonesia, besoknya tidak bisa langsung pulang ke India, tapi harus menunggu 6 bulan saat angin muson berhembus kembali ke arah negara mereka. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan para pendatang yang singgah di Indonesia banyak berinteraksi dengan orang-orang asli Indonesia selama 6 bulan di Indonesia. Bahkan kemungkinan besar mereka ada yang menetap dan malahan menikah dengan warga pribumi Indonesia. Adanya interaksi antara masyarakat Indonesia dengan orang India khususnya menimbulkan adanya pertukaran kebudayaan, di mana bangsa India membawa kebudayaan Hindu-Buddha yang pada saat itu bangsa Indonesia masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Selain hubungan dagang, ada beberapa teori yang menyatakan penyebaran agama Hindu ke Indonesia. Teori-teori tersebut ada 5. Yang pertama adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Nah, Baraya, kita akan bahas satu persatu mengenai teori-teori penyebaran Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Menurut Van Leer, agama Hindu disebarkan ke Indonesia melalui tangan orang India yang disebut golongan Brahmana. Menurut teori ini, golongan Brahmana dari India, mereka datang ke Indonesia dipanggil oleh para raja untuk melakukan upacara penobatan. Baik itu penobatan raja ataupun upacara penobatan orang Indonesia sebagai Brahmana. Tetapi teori Brahmana ini memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori ini adalah menurut ajaran India kuno bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan untuk menyeberangi lautan. Teori yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh Majumdar dan juga Sesebert. Menurut teori ini, agama Hindu
disebarkan oleh orang-orang ksatria yang melarikan diri dari India ke Indonesia. Orang-orang ksatria ini melarikan diri diduga karena menghindari kekalahan perang di India. Mereka mencari kehidupan baru ke Indonesia dan menempati wilayah-wilayah Indonesia. Tapi teori ini juga memiliki kelemahan karena tidak ada bukti bahwa Indonesia pernah dijajah oleh atau ditaklukkan oleh India. Teori yang selanjutnya adalah teori Waisya. Teori Waisya dikemukakan oleh N.G. Krom. Menurut teori ini, agama Hindu dibawa oleh seseorang dari India yang berkasta Waisya. Menurut teori ini, melalui jalur perdagangan, para pedagang dari India datang ke Indonesia sambil menyebarkan agama Hindu. Namun lagi-lagi teori ini memiliki kelemahan, yaitu hanya kaum Brahmana lah yang boleh menyebarkan agama Hindu. Dan juga kaum Brahmana lah yang boleh membuka kitab suci Weda. Golongan atau kasta lainnya tidak boleh. Kasta selanjutnya adalah teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, agama Hindu disebarkan oleh orang India yang berkasta Hindu, yang berkasta Sudra. Kasta Sudra ini adalah orang-orang yang berkasta rendah. Diduga mereka karena tidak tahan dengan perlakuan kasta lain di India, mereka melarikan diri ke Indonesia dan membentuk kehidupan baru di Indonesia. Tetapi teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu mereka tidak paham huruf Pallava dan tidak mengerti bahasa Sanskerta. Jadi teori ini juga sangat lemah. Teori yang kelima adalah teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Menurut Van Leer, agama Hindu dibawa ke Indonesia karena adanya peran aktif bangsa Indonesia dalam mempelajari agama Hindu. Menurut Van Leer, orang Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu. Kemudian setelah kembali lagi ke Indonesia, mereka menjadi Brahmana dan menyebarkan agama Hindu ke seluruh masyarakat Indonesia. Itu adalah teori masuknya Hindu ke Indonesia. Sementara itu, masuknya agama Buddha adalah melalui penyebaran agama yang disebut dengan Dharma Duta. Dharma Duta ini sebuah misi penyiaran untuk menyebarkan agama Buddha ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, demikian teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.